Agung Ayu Pramasyntia Guseni Yudana dengan NIM 1818 011 039. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Prodi Kedokteran di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan neurologis berupa pemeriksaan refleks patologis. Refleks patologis merupakan refleks-refleks yang tidak dapat dibangkitkan pada orang-orang yang sehat, kecuali pada bayi dan juga pada anak kecil. Refleks patologis ini erat kaitannya dengan adanya lesi pada UMN atau upper motor neuron. Adapun pemeriksaan refleks patologis yang sering dilakukan di klinik antara lain refleks Huffman, refleks Tromner, dan juga tanda Babinski. Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Cynthia, saya yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Dani. Baik, Bapak Dani, usianya berapa tahun Pak saat ini? 50 tahun. 50 tahun ya Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak seorang pekerja? Iya, Bapak seorang pekerja, Bapak bekerja sebagai apa Pak? pegawai swasta. Pegawai swasta. Baik Bapak, ada keluhan apa Pak datang kemari? Sisi kanan tubuh saya sedikit lemah tuh. Sisi kanan tubuh Bapak sedikit lemah. Sudah sejak kapan Pak Bapak merasa sisi tubuhnya lemah? Sejak kemarin pagi. Sejak kemarin pagi ya Bapak ya. Apakah sampai saat ini Bapak masih merasakan sisinya lemah? Ya, Iya ya Pak ya. Baik Bapak, apakah ada keluhan yang lain? tidak ada. Tidak ada keluhan yang lain ya Pak ya. Apakah Bapak sudah sempat meminum obat? Belum. Belum ada meminum obat. Apakah ada faktor yang memperberat rasa keluhan Bapak tersebut? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik, apakah dari keluarga ada yang memiliki riwayat penyakit serupa Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari sebelumnya, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit yang lain? Tanpa ada hipertensi. Oke, Bapak memiliki hipertensi ya Pak ya. Sudah sejak kapan Pak hipertensi? 3 tahun yang lalu. Sudah sejak 3 tahun yang lalu. Apakah Bapak mengonsumsi obat anti hipertensi? Jarang-jarang. Oh jarang-jarang, tidak rutin ya Bapak ya. Oke, baik Bapak, apakah ada alergi terhadap obat Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, jadi pada sore hari ini saya akan melakukan pemeriksaan neurologi atau pemeriksaan terhadap saraf Bapak, yaitu berupa pemeriksaan refleks patologis, di mana tujuan pemeriksaan ini ialah untuk mengetahui apa keluhan dari lemahnya sisi tubuh kanan Bapak dan untuk mengetahui apakah adanya kondisi yang tidak normal pada UMN atau upper motor neuron Bapak atau saraf motorik tingkat atas Bapak. Baik Bapak, jadi nanti saat pemeriksaan saya akan menggunakan alat ini. Ini merupakan palu refleks, di mana saya akan memberikan sedikit perebaan pada kaki Bapak nanti dan juga pemeriksaan pada kuku jari tangan Bapak. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan ini, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik Bapak, apakah bersedia melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Baik, jika Bapak sudah bersedia, Bapak silakan berbaring di bed. Sementara itu saya akan mempersiapkan alat ya Pak. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi pada pemeriksaan refleks patologis ini akan terdiri dari 3 pemeriksaan ya Bapak, di mana pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan refleks Huffman, refleks Tromner, dan kemudian pemeriksaan refleks Babinski. Baik Bapak, jadi nanti pada saat pemeriksaan saya harap Bapak bisa dapat berbaring dengan rileks ya Bapak dan tidak melawan hasil gerakan yang akan ditimbulkan dari pemeriksaan saya nanti. Baik Bapak, apakah Bapak sudah siap melakukan pemeriksaan ini? Ya. Baik Bapak, silakan berbaring. Baik Bapak, jadi pada pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan refleks Huffman.
di mana di sini saya akan melakukan sedikit petikan pada tubuh Bapak dan melihat bagaimana respon yang diberikan oleh tubuh Bapak ya Pak. Baik Bapak, sekarang saya minta Bapak untuk rileks ya Pak ya, berbaring. Oke. Baik Bapak, saya boleh pinjam tangan kanannya. Pada pemeriksaan refleks Huffman dilakukan dengan menggores kuat atau melakukan petikan pada ujung jari tengah pasien, di mana didapatkan hasil positif bila terjadi fleksi jari telunjuk serta fleksi dan aduksi ibu jari. Dari pemeriksaan refleks Huffman didapatkan hasil negatif, sebab tidak ditemukan adanya fleksi pada jari telunjuk ataupun fleksi dan aduksi dari ibu jari tangan pasien. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang kedua di sini berupa pemeriksaan refleks Tromner, di mana pada pemeriksaan ini nanti saya akan mencolek sedikit jari tengah dari tangan Bapak. Baik Bapak, saya minta kembali nanti Bapak untuk tetap rileks ya Pak ya, dan tidak melawan gerakan yang akan ditimbulkan dari hasil pemeriksaan nanti. Baik Bapak, kita mulai pemeriksaannya ya Bapak. Saya pinjam tangannya ya Pak. Baik Bapak, Pada pemeriksaan refleks Tromner dilakukan dengan mencolek-colek ujung jari pasien, di mana didapatkan hasil Baik, Bapak, saya positif bisa bila pinjam tangan terjadi kirinya. fleksi jari Bisa telunjuk ditepukan serta sedikit fleksi jari-jarinya dan dan rileks aduksi saja dari ya, ibu Bapak. jari pasien. Dari pemeriksaan refleks Tromner didapatkan hasil negatif, sebab tidak ditemukan adanya fleksi dari jari telunjuk pasien ataupun fleksi serta aduksi dari ibu jari tangan pasien. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang terakhir di sini berupa pemeriksaan tanda Babinski, di mana saya akan menggunakan alat palu refleks ini untuk memberikan sedikit perabaan pada telapak kaki Bapak. Dan Bapak, saya harap kembali Bapak agar dapat berbaring dengan rileks ya Pak ya, dan tidak melawan hasil yang gerakan yang akan ditimbulkan dari pemeriksaan nanti. Baik Bapak, kita mulai pemeriksaannya ya Pak ya. Permisi ya Pak. Bapak Pada bisa rileks saja pemeriksaan berbaring refleks dan Babinski bereskan jari-jarinya dilakukan ya, penggoresan Pak. pada telapak kaki di bagian lateral dengan menggunakan ujung palu refleks secara perlahan, di mana goresan dimulai dari tumit hingga menuju pangkal ibu jari. Pemeriksaan refleks Babinski memiliki beberapa varian, di antaranya yang pertama pemeriksaan refleks Chatok, di mana pada pemeriksaan ini dilakukan penggoresan di bawah malleolus eksterna. Di mana pada pemeriksaan Chatok didapatkan hasil negatif sebab tidak ditemukan adanya dorsofleksi pada jari pasien. Selanjutnya, pemeriksaan refleks Rossolimo, di mana dilakukan pengetukan dengan bagian datar palu refleks di bagian bawah ruas-ruas jari kaki. Pada pemeriksaan ini didapatkan hasil negatif sebab tidak ditemukan juga ada dorsofleksi dari jari-jari kaki pasien. Selanjutnya, pemeriksaan refleks Mendel-Bechtereul dilakukan pengetukan pada bagian dorsum pedis. Dan pada pemeriksaan refleks Mendel-Bechtereul didapatkan hasil negatif sebab tidak ditemukan adanya fleksi dari jari-jari kaki pasien ataupun fleksi dan aduksi dari ibu jari kaki pasien. Selanjutnya, pemeriksaan refleks Kiefer, di mana dilakukan pemijatan pada tendon Achilles dari pasien dan didapatkan hasil negatif sebab tidak ditemukan adanya dorsofleksi dari jari-jari kaki pasien. Selanjutnya, pemeriksaan refleks Gordon, di mana dilakukan pemijatan pada musculus gastrocnemius dari pasien. Didapatkan hasil negatif sebab tidak ditemukan adanya refleks dorsofleksi dari jari-jari kaki pasien. Selanjutnya, pemeriksaan refleks Oppenheim, di mana dilakukan pemijatan pada os tibia dari pasien dan didapatkan hasil negatif sebab tidak ditemukan adanya dorsofleksi dari jari kaki pasien. Dari pemeriksaan refleks Babinski beserta dengan variasinya ditemukan hasil negatif, sebab tidak ditemukan adanya fleksi dari jari telunjuk pasien ataupun fleksi serta aduksi dari ibu jari kaki pasien. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, kembali saya akan melakukan tindakan aseptik.
Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Bapak. Dan untuk keseluruhan hasil pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan refleks Huffman, refleks Tromner, dan juga refleks Babinski beserta variannya ditemukan hasil negatif. Yang mana itu artinya semua dalam kondisi yang normal ya Pak ya. Nah, lalu untuk keluhan Bapak tersebut, itu dapat disebabkan salah satunya karena kelelahan akibat bekerja yang berlebihan. Untuk itu, saya anjurkan Bapak agar beristirahat yang banyak untuk membantu pemulihannya ya Bapak. Nah, namun karena di sini Bapak memiliki riwayat penyakit hipertensi, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya gangguan pada sistem saraf Bapak. Untuk itu, saya akan meresepkan Bapak beberapa obat untuk mengurangi gejala Bapak. Namun, bila dalam 5 hari ke depan Bapak masih mengalami kelemahan, Bapak bisa datang lagi kemari dan saya akan berikan rujukan ke spesialis neurologi ya Bapak untuk mengetahui penyebab dari keluhan Bapak tersebut dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Baik, tidak ada ya Pak ya. Baik, saya anjurkan di sini Bapak untuk rutin mengonsumsi obat anti hipertensinya ya Bapak ya, dan perbanyak istirahat serta menjaga pola makannya. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bapak lekas sembuh.